Kita mau bentuk satu usaha bersama teman, di situ saya khianatin teman, di situ saya down karena saya anak pertama, saya harus membiayai keluarga. Usaha orang tua down, saya harusnya membiayai. Jadi itu membuat saya hidupnya dia tidak ada waktu untuk pikir untuk pacaran. Untuk saya lupakan semua yang di belakang. Saya mau tahu ke depan Tuhan ada apa for me. Saya nggak pikirin what happened sebelum-sebelumnya yang hancurin my life gitu. Tapi saya mau cari ini apa sih sebetulnya. Terus tiba-tiba itu kayak film kayak Tom and Jerry gitu loh. Jadi saya ngeliat Daud tiba-tiba ada hati yang keluar kayak begitu. Hai Jemaat GEMCC, Shalom, apa kabar? Oke, hari ini kita jumpa lagi di podcast GEMCC. Dan narasumber hari ini yaitu Ciai dan Ko Daud. Ini dia. Halo. Mereka ini selalu tampil berdua ya. Ada Ai, selalu ada Daud. Ada Daud, selalu ada Ai. Nah, sebelum kita lebih panjang lebar gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik dan akan banyak memberkati, yuk kita mau tanya dulu nih, bagaimana sih kisah dari seorang Ciai dan Ko Daud ini berjumpa dan akhirnya menikah. Dengar-dengar nih waktu mau menikah itu banyak tantangan dan banyak pertimbangan. Mau denger dong Ciai dan Ko Daud. Jadi itu memang kalau kita sebagai orang percaya bahwa semua tidak ada yang kebetulan, pasti Tuhan sudah merancang semuanya dan Tuhan yang mempertemukan saya dengan Ai. Memang dari latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, tapi Tuhan pertemukan, Tuhan proses kita berdua. Saat saya sudah mulai pelayanan, Ai baru mau. Waktu itu di Yaski di Pasar Baru itu ada audisi untuk choir, anggota choir, ya tim paduan suara, paduan suara ya. Jadi di situ mungkin Ai bisa cerita bagaimana sampai bisa mau ikut paduan suara ya waktu itu ya, benar ya? Sebetulnya pertama saya di Jamaat Tuhan dulu. Saya di Jamaat Tuhan itu tepatnya itu di retret dewasa muda 30 tahun yang lalu kali ya. Iyalah ya. 33 tahun yang lalu gitu. Pokoknya retret dewasa muda, di situ saya di Jamaat Tuhan luar biasa. Walaupun sebelumnya itu saya juga sebelumnya tuh saya sudah yang namanya Kristen, tetapi ya kalau dipikir-pikir ya belum sungguh-sungguh. Jadi di waktu saya di Jamaat Tuhan di retret itu juga luar biasa sebetulnya. Yang paksa saya ikut itu mama saya. Sebetulnya saya nggak mau banget, saya males banget ikut retret gitu. Terus di perjalanan retret saya inget banget pakai busnya yang sorry ya jelek banget busnya, kursinya yang mepet, dengkul saya sampai ketatap depan, terus kursinya yang straight banget gitu sepanjang jalan, terus pakai mogok di tengah jalan. Saya udah bilang oh no gitu. Dari situ saya bilang saya mau pelayanan. Nah di situ ada ketua-ketua dan mengarahkan saya untuk pelayanan di dewasa muda. Itu mulainya di situ. Di situ ya. Jadi kita mulai pelayanan. Saya belum langsung di pelayanan. Saya diminta untuk setia ikut dewasa muda dulu. Mungkin itu testing ya. Ini anak sungguh bergabung lah ya, menjadi jemaat di dewasa muda. Dewasa muda ikut terus, ada doanya. Baru dari situ setelah saya sekian lama ikut dewasa muda, baru karena dari tim dewasa muda kan ketua-ketua bilang kita semua akan melayani di Karsa Pemuda, yaitu ke ibadah ke waktu itu ya, ke-3 sama ke-4 sore ibadah. Jadi kita mulai pelayanan di situ, yaitu jadi usher. Happy sekali sih waktu itu saya jadi usher. Walaupun jadi usher happy. Ini udah bareng-bareng tuh? Belum, udah kenal tapi iya, maksudnya pelayanannya udah jadi satu ya? Oh ya, pelayanan sih jadi satu. Sering ketemu di situ. Jadi apa yang Ko Daud lihat dari Ciai terus kok suka? Karena saya cakep. Gimana kalau nggak cakep coba? Gimana? Aku mau denger dong dari Ko Daud dong. Saya sebelum naik 15 kilo saya cakep banget. Waktu itu terus terang Ai kemana-mana itu nyetir mobil sendiri. Jadi dia waktu itu bawa mobil Eropa yang
yang punya keluarga ya, yang mewah lah. Oke. Sedangkan saya sudah diproses Tuhan dalam tanda kutip dari seorang yang tadinya kerja sampai Tuhan promosiin saya, tapi waktu itu saya tidak sadar bahwa itu adalah Tuhan, berkat dari Tuhan. Tapi dengan Tuhan izinkan sehingga baru saya bisa ketemu dengan Tuhan saat saya mengalami down, depresi, dikhianatin oleh teman. Dari situlah saya kenal Tuhan dan dari situlah saya pelayanan. Saya kira Tuhan taruh something, saya lihat ini kayaknya memang Tuhan taruh di sebagai my soulmate. Pasangan hidup saya yang Tuhan taruh. Jadi walaupun waktu itu saya masih belum berani kan ya. Jadi udah benar-benar ditaruh ya? Iya, betul. Karena Selain saya pandangan selama itu saya tidak pernah pacaran. Saya orangnya serius, kerja. Dan jadi saya dari latar belakang Hmm. yang keras dan serius. Oke. Jadi kelihatan saya sih kalau Daud serius orangnya. Jadi saya dari sekolah kuliah saya udah sambil kerja sambil kuliah sambil bekerja. Karena saya harus fight, saya harus tunjukkan bahwa saya bisa. Makanya saya sombong orangnya. Jadi saya berhasil dari perusahaan sales, berhasil naik di promosi sales supervisor, naik lagi promosi jadi asisten project manager. Oh, itu dari udah situlah waktu itu ya? kita mau bentuk satu usaha bersama teman. Di situ saya khianatin teman. Di situlah saya down karena saya anak pertama, saya harus membiayai keluarga. Usaha orang tua down, saya harusnya membiayai. Jadi itu membuat saya hidupnya dia tidak ada waktu untuk pikiran untuk pacaran. Jadi itu pacaran pertama nih? Iya. Yes. Asik. Pacar pertama. Memang saya pernah tertarik sama perempuan waktu sekolah, tapi ya gitu-gitu aja. Ya gitu aja, jadi nggak pacaran, nggak sampai pacaran gitu loh. Tertarik sih ada, tapi nggak pacaran. Pacaran ini yang satu-satunya, the first and the last. Gimana waktu itu pas nanyain ngajakin mau pacaran sama Ci-ai? Mau denger nih? Nggak ngomong mau ngajakin sih ya. Pokoknya Tuhan atur sedemikian rupa kita bisa ketemu terus gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi saya memang boleh katakan bukan satu pria yang tanda kutip romantis gitu ya, yang kelihatan, maka itu pengen denger rayu-rayu tidak. Tidak. Jadi karena gimana? dari latar belakang keluarga juga keras, orang tua juga keras. Itu mempengaruhi ke saya. Makanya Gitu ya? kadang-kadang saya harus belajar untuk lebih romantis. Pokoknya dari saya ini begini, saya ketemu Tuhan dan di dewasa muda itu seperti saya udah diguyur air baru and hidup baru, kayak everything baru is a new life for me gitu. Untuk saya lupakan semua yang di belakang. Saya mau tahu ke depan Tuhan ada apa for me. Itu yang saya kejar waktu itu. Jadi saya nggak pikirin what happened sebelum-sebelumnya yang hancurin my life gitu, tapi kedepannya tuh seperti apa. Jadi fokus saya tuh cuman, wah ini baru pertama kali nih Tuhan tuh hidup di dalam me. Saya mau cari ini apa sih sebetulnya. Berjalan terus. Jadi ikut ya, itu semua ikut. Satu kali di ibadah dewasa muda yang hari Sabtu malam saya ingat banget. Jadi biasa ya. Jadi saya orangnya memang nggak bisa diam, riwa-riwi begini. Pas ibadah mau mulai, saya duduk di belakang, di mana posisi saya itu kalau lihat ke depan itu panggung, just straight kayak gitu, mimbar. Jadi waktu itu saya duduk ngeliat aja gitu kan, oh ibadah udah mulai. Nah pas waktu itu Daud tuh yang jadi WL, terus ada singer gitu. Ya udah biasa aja, ikut nyanyi gini. Terus tiba-tiba itu kayak film kayak Tom and Jerry gitu loh. Saya ingat kayak Tom and Jerry, kenapa? Karena saya suka nonton Tom and Jerry. Kalau dia kaget apa tiba-tiba jantungnya kayak keluar terus ada gini, toeng kayak gitu kan, kayak toeng, kebayang 3D toeng gitu kan. Terus, kartun ya? Kartun banget asli. Jadi saya ngeliat Daud tiba-tiba ada hati yang keluar kayak begitu. Terus saya nggak, maksudnya kan gitu kan. Suara Tuhan berkata, He is a man after my own heart. Karena waktu itu saya tuh
my mother tongue is English karena dari kecil Inggris, semua sekolah Inggris sampai selesai sekolah Inggris. Makanya kalau bicara apa-apa yang datang tuh Inggris duluan gitu. Jadi ada satu, pokoknya he's a man after my own heart. Itu Tuhan bisa ngomong seperti itu di dalam, I'm sure itu hati saya gitu ya. Saya what gitu. Ngomong terus itu kayak benar-benar 3D. 3D itu Hatinya keluar. Tom and Jerry, ging gitu keluar ya, 3D ging gitu. Saya ngeliat lagi 2 kali. He is a man after my own heart. Oh, ya udah gitu aja. Itu doang. Terus saya bilang, artinya ini orang spesial ya, karena sampai Tuhan ngomong seperti itu. Itu yang saya nggak pernah lihat tuh 3D kayak begitu gitu. 3D hati loncat kayak Tom and Jerry gitu. Tahu kan? Tahu itu jadi kayak dapat penglihatan sebenarnya ya. Nah itu mungkin menjadi satu tanda buat saya ya. Cuman saya nggak pernah ngerti itu apa. Sampai saya baca Alkitab, oh ada tuh kata he is a man after my own heart. Ya, Dan dari situ ya karena seminggu aja ketemu berapa kali. Ya itu dia. Begitu kan tadi kalau Ko Daud kan ngelihat bahwa ada sesuatu lah ya sama CII gitu ya. Kalau CII melihat apa yang ada di Ko Daud, apakah gara-gara penglihatan itu terus that's it, itu doang? Itu. Karena waktu itu yang saya buru itu cuma Tuhan. Saya nggak karena itu apa ya, cinta mula-mula sama Tuhan, and Tuhan itu yang paling penting deh. Lalu Tuhan kasih lihat kayak begitu. Maksudnya kan gitu loh, apa hubungannya dengan what's going on in my life now gitu. Ini dalam satu proses yang saya lagi seru-seruan sama Tuhan, kok Tuhan kasih lihat seperti ini. Pasti ada sesuatu signifikan ya gitu. Jadi ya asalnya dari situ sebetulnya. Iya, dari situlah. Jadi benar-benar ditaruh hatinya Tuhan juga ya, sama-sama ya. Sebenarnya ya saya juga waktu itu pelayanan juga all out, tidak pikir mau cari pacar. Benar, tidak. All out. Jadi saya udah orangnya kalau udah mau pelayanan, saya all out. Nah, makanya kadang-kadang ada positif, kadang-kadang negatif. Nah, all out itu saya sampai tidak pikirin lagi, makanya itu dibawa sampai keluarga. Sampai sudah berkeluarga ya. Jadi pelayanan kadang-kadang harusnya ini penting untuk keluarga. Saya lebih pentingin itu, kita belajar lah ya. Pentingin jadi belajar sama-sama dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi harusnya memang Tuhan nomor 1, tapi keluarga setelah itu, baru pekerjaan dan pelayanan. Jadi sama-sama mengutamakan all out buat Tuhan ya. Untuk pelayanan Tuhan. Jadi untuk teman-teman yang semua, Anda cari sungguh-sungguh cari Tuhan, maka Anda yang tidak cari, Tuhan kasih. Jadi seperti tahu Tuhan udah taruh ini loh, ini. Jadi Tuhan pertemukan, sehingga ketemu terus. Dan Tuhan tahu inilah pasangan Anda. Wow, gitu ya. Dan saya memang suka. Berapa tahun kira-kira terus akhirnya memutuskan untuk menikah, terus rintangannya apa aja sih? Hampir 3 tahun ya kita jalan ya. Akhirnya Ai bilang kita nggak bisa gini terus. Kalau memang serius, kita mesti tunangan. Iya, saya tantang. Saya bilang, Ai tantang saya. Ai yang tantang saya. Gimana apa? Saya ini udah 26 tahun, ini mau apa? Kayak gitu. Iya, saya bilang oke, tapi saya saat itu nggak punya, dalam tanda kutip, secara materi masih belum ada apa-apa gitu loh. Tapi saya punya Tuhan, saya punya Yesus. Keren. Terus. Jadi, ini kenapa menjadi seru kayak begini? Karena latar belakang kita tuh sangat berbeda. gitu loh, sangat. Nah itu yang aku pengen di jemaat dan pemirsa juga pengen tahu nih, ini kan berbeda ya, ini yang wanitanya tuh lebih berani nih kayaknya nih, terus lebih pede gitu ya, dan mungkin dari kelihatan secara keuangan dulu background keluarganya juga ya, itu jadi tantangan. Ya basically karena backgroundnya sangat beda ya pasti bahasanya aja kan udah beda, educationnya juga beda gitu. Gimana ya? Ya seperti film Korea tau kan? Itu mirip lah. Jadi K-drama ini beneran ada juga ada banyak dramanya. Cuman ya kita lewati semua itu karena memang dulu dari keluarga mereka ya ada rencanakan,
ai harusnya sama ini ya, harusnya sama itu, begitu, ada seperti itu. Jadi Ada sudah penolakan sempat, lah ya. jadi sudah sempat ditunangkan Ada. dengan sempat bukan tunangkan, maaf, koreksi, sempat dipertemukan, ya, sama mau dijodohin, dijodohkan, ya, ada, belum ada, tunangan, ada, mau ya, dijodohkan, ya, ada dijodohin sini sana. tapi ada. terus? iya. Jadi zaman dulu tuh kan nggak ada handphone kan, jadi mesti telepon-teleponan. Jadi kalau cari saya terus kan nggak ada, saya di rumah, saya nggak ada di rumah terus, gitu. Jadi tanpa disadari, saya keluar terus. tanpa disadari disibukkan gara-gara pelayanan, tapi Iya. terus akhirnya dipertemukan. Dan itu pun akhirnya dipersatukan sama Tuhan ya. Tantangan sih ada, ya cuman kita lewati ya kayak drama. Kalau Daud sama Ci Ai kan nih sudah sejak pas menikah, terus tahu dituntun sama Tuhan dan menjadi pasangan suami istri yang aku lihat juga kemana-mana itu berdua gitu ya. Terus ya apapun yang dilakukan semuanya berdua gitu ya. Nah salah satunya yang aku penasaran tuh sekarang ini kan ngejalanin bisnis dan orang-orang banyak melihat bahwa keren ya, maksudnya yang dijalankan tuh mungkin bukan perusahaan atau usaha yang kecil, tapi usaha yang besar gitu ya. Dan mungkin orang-orang juga ada yang salah tangkap atau salah menilai gitu ya. Ini kok ceritanya gimana gitu ya. Ada usaha mulainya yang mulainya bagaimana, terus kenapa kok pilih nama usaha atau memilih usaha itu gitu. Boleh cerita nggak? Nih sekarang kan kayaknya udah dilewatin banyak hal, tapi bahkan udah ngelewatin COVID, tapi aku lihat semua terlihat dipelihara Tuhan gitu. Sebelum ke sana, jadi sebenarnya waktu kita berjalan bersama pelayanan, kita sudah sepakat untuk membentuk satu perusahaan bersama. Masih pacaran Jadi ya. waktu Pacaran. masih jalan, Iya. kita jalan itu. Jadi perusahaan itu sebenarnya Lahirlah dari awal Krista waktu awal itu di bidang graphic design sama printing. Tapi saya memang dulu pernah bekerja di perusahaan event management. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya bahwa saya harus akan masuk ke arah sana nantinya, karena itu passionnya saya yang Tuhan taruh untuk masuk ke bidang exhibition ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat yang luar biasa, Tuhan Tuhan kasih dia iman yang luar biasa. Kita mulai dari scratch, very humble beginning. Kita mulai dari sewa rumah yang di kota, karena rumah-rumah kecil di situ jadi kantor, mulai dari very humble beginning ya. Tapi karena itu visi yang Tuhan taruh, dan mulai dari tahun 94 kita waktu adakan acara tahun 95, kok orang bisa trust gitu loh. Itu kalau bukan Tuhan nggak bisa. Kalau untuk mengadakan satu exhibition itu harus ada trustnya. Walaupun kita punya idea dan trust, itu kita harus eksekusi dengan baik. Nah, AI juga bersama-sama dengan saya. Kita mulai dari hanya 1-2 karyawan ya. Awalnya sih sama sekali nggak ada karyawan. Satu. Jadi saya ini kan orangnya fun aja, happy. Sesuatu yang baru saya interested nih apa. Jadi pada dasarnya seniman ya. Seniman apa yang berbentuk art, berbentuk history, berbentuk literature, berbentuk seperti itu saya suka. Dulu tujuannya saya mau itu menjadi presenter di BBC, British Broadcasting Corporation, karena di Singapura tuh karena ya I go to British Council dan segala macam, pengen banget gitu loh jadi presenter untuk BBC waktu itu ya. Jadi nggak jadi ke BBC, pulang Indonesia. Ya sudah, nggak apa-apa. Terus dan bilang ini pameran. Oh, what is that? Gitu. Saya pelajari. Oke. Terus butuh desain. Oh ya, saya suka gambar. Biasa sih saya suka gambar gitu. Tapi nggak pernah sekolah gambar. Bakat alami. Jadi waktu itu Daud bilang, yuk bikin brosur. Oke. Ya saya pelajari sendiri nih. Zaman dulu kalau yang orang-orang desain tahu nih, zamannya Corel 2. Corel 2 itu Udah canggih. Zaman dulu itu masih pakai sistem film separasi. Corel 2 saya desain pakai Corel 2. Mesti ditempel-tempel, naik bikin ke Corel mock-up-nya, 3, brosur. terus ganti lagi ke Corel 4 sampai ke Corel 13 gitu.
sampai belajar cetak tuh gimana, saya belajar kertas tuh apa, kertas tuh gramaturnya gimana. Itu senang, karena senang, jadi pelajari sampai bisa bikin brosur sendiri, sampai bisa bikin apa juga bikin sendiri gitu. Jadi itu yang menunjang ini satu pameran, karena di dalam satu acara itu kan yang aspek seninya tuh banyak. Aspek desain tuh banyak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sekeliling kita ini, semua itu kan hasil dari satu desain. Satu mikrofon, kok bisa bentuknya kayak gitu? Ya karena satu desain. Kenapa satu cangkir kayak begitu? Karena itu hasil dari satu desain. Jadi desain itu kan luas sekali. Jadi hati saya, my heartbeat itu goes for desain. Saya suka desain baju, saya bisa gambar, bisa bikin baju sendiri. Kelihatan. Mau pita kayak apa, kayak everything itu bisa bikin sendiri gitu. Jadi ini ditransfer. Oh, kebutuhan pameran seperti ini. Oh, itu mah saya bisa. Saya juga bisa. Jadi dari situ itu yang terbentuknya semuanya, dari logo pameran, logo Krista sendiri, sampai ke brosur yang pertama yang amburadul, yang baru belajar, yang dulu kan kita masih pakai film separasi, kan sekarang udah enggak ya CTP ya. Kalau dulu kan lembaran-lembaran film, terus proofan, itu kita belajar sendiri sih. Jadi memulainya bersama-sama lah ya intinya. We learn to do that by ourselves gitu. Jadi bisa bikin semua yang menunjang satu pameran itu seperti apa gitu. Jadi cuma berdua aja startnya dengan ide yang basically disatukan aja gitu ya. Terjadi dengan berdua, begitu saja. tapi ya? ada satu karyawan. Ya setelah itu ya ada satu karyawan, karena dia harus tambah ngurusin lagi keuangan. Iya, bagian basically pembukuan gitu, ya. keuangan, terus tambah lagi satu untuk delivery. Ya. Jadi basically ya kita gitu. Dan kita start dari event mengenai paper sama printing. Karena Tuhan taruh satu kata pameran aja, ya? paper. Pameran Tuhan taruh dalam hati paper. saya, paper. Dan Karena itu CI juga punya dan sampai sekarang pamerannya tetap berlangsung sampai sekarang. Enggak, paper dan printing. Paper printing ada terus paper is apa ya? Aduh, mulai dari pokoknya saya situ suka lah ya. sama paper. Anything to do with touch itu paper, materials, bahan-bahan itu ini kayak gini bisa suka sekali dan suka pelajari. Itu mungkin sesuatu yang apa ya, passion my passion kayak gitu. Sekarang berarti itu jadi salah satu pameran terbesar untuk perusahaan CI dan Kodaut sendiri setiap mungkin tahun. Itu yang ketiga lah ya, bukan yang terbesar. Yang gitu. terbesar adalah di makanan minuman untuk hotel dan packaging ya. Packaging packaging. Setelah itu baru printing. Ya. Apa nama perusahaannya, Ci? Krista Exhibitions. Krista Media. Gitu. Ya. Krista. Boleh tahu nggak kenapa namanya Krista Media? Karena yang logo Krista itu kita ambil dari Trinity sebenarnya. Oh. Ya, Krista itu yang anointed sebenarnya. The anointed. Ya, the anointed one is our Lord. Ya. Nah, kita juga diurapi Tuhan untuk mengerjakan dengan excellent. Jadi ya. Dan terus Krista juga ada hubungan dengan nama AI juga. Nah, dia kan Kristina. Oh, cuman Kristina kan pakai C, jadi C-nya kita ganti ke K. Ya. Krista Exhibition. Oke, jadi di dalam usaha ini bahkan penamaan logo itu ada mengandung Tuhan sepertinya. Iya. Sehingga sampai hari ini kalau aku lihat terus besar ya, dan Tuhan jaga dan pelihara. Ya, untuk sesuatu menjadi besar atau untuk sesuatu mulai dari nol sampai ya yang seperti tadi Dali sampaikan, kok orang melihat sekarang enak banget ya, enak banget ya, keluar masuk mobil udah disiapin dan segala macam. Orang harus lihat awalnya kita seperti apa, perjuangan awalnya kayak apa itu. Jadi yang penting, if you have a vision bukan cuma vision doang, tetapi harus punya how to manage a vision and how to reach that goal. Jadi saya ingat banget di pameran kita pertama itu nggak besar pastinya karena pamerannya kecil. Waktu itu saya ingat banget, kalau yang tahu PRJ itu hall B1, kita pakai B1 ya.
Ya waktu itu B1. masih belum B1 banyak pun hall nggak yang full, B1 pun nggak full waktu itu. B1. Ya, so waktu pameran kita itu pas di depan itu juga ada pameran besar banget, saya ingat banget gitu. Jadi waktu saya lihat pameran kita, yang ketiga lebih besar. pesertanya Udah nggak ketiga. sampai 50 waktu itu ya. So ini kan pameran nih, saya lagi ngeliat di pameran kita, lihat kanan, lihat kiri, selalu saya cek. And then I turn my back, saya ngeliat ke situ. Di situ itu adalah A1, A3 dan D1, D2. Dalam hati langsung saya bilang gini, look, dalam 3 tahun saya mesti pakai hall itu. Dalam 3 tahun kita harus pakai hall itu. Dalam hati I said, okay, in 3 years we better use that, terus kayak gitu. Karena I don't know, for me, saya bilang kita harus maju. Selalu everything yang kita lakukan itu harus ada kemajuan. Itu terjadi loh. Setelah 3 tahun memang kita ada pakai hall yang di depan walaupun gak full, tetapi kita pakai hall yang di depan. Meningkat. Yang di opposite. Pada dasarnya whatever we do itu ya perlu ada planning. Jadi kita waktu pacaran, jadi pameran pertama 95. Waktu itu sebenarnya udah pengen mau nikah 95, tapi Tuhan tahan tidak sabar. Next year baru 96. Ingat ya? Iya, Itu kan saya tantang. Kapan ini harus lamar? Mau kemana nih? Mau dibawa kemana nih hubungan kita? Ya, orang lain lamar udah serius. kita Saya berdua bilang mulu, serius. terus tapi nggak ada A nggak ada B gitu. Cuman doa bukan cuma doa tapi doa terus pulang doa makan kue tiaw pulang doa makan kue tiaw. Kesukaan kita kue tiaw plus Jadi kue tahun tiaw murah. 96 ya. Jadi kita nikahnya tahun 96. Kue tiaw. Pokoknya 1 Gajah Mada kita tahu sampai ke Hari yang Buruk kita udah hafal. Kue tiaw yang buruk, kue tiaw apa semua kue tiaw kita tahu. Yum, siram, kering, goreng. Jadi dalam ngejalanin Krista Media atau Krista Exhibition sendiri, ya kalau memang lihat sekarang kan kayaknya keren, besar gitu ya. Tapi apakah ada up and down? Terus ada masa-masa sulit atau masa-masa yang mungkin menciutkan hati? Atau ada niat kayak gini nih, apalagi ya Tuhan kasih cobaan dan lain sebagainya. Masa sulit itu adalah di tahun 98 pas kerusuhan. 98. Itu masa yang Apa yang terjadi paling itu? sulit. Tahun itu tidak ada kegiatan acara sama sekali. Nah, saya kira kita tahu ya efek dari kerusuhan itu. Ya, jadi itu 1 tahun kita tidak ada kegiatan. Nah, baru kita mulai tahun 99. Nah, disitulah 99 saya doa terus sama Tuhan, apakah saya akan continue di bidang ini atau apa Tuhan kasih tanda. Jadi waktu itu udah kayak gitu ini ya, harus something gitu loh. Di tahun 2000 itulah terobosan. Tahun 2000 ya pameran kita mulai terobosan. Waktu di tahun 96 98 tetap ada. 98 tidak ada. 98 kan tidak ada tuh. Ya. Jadi maksudnya pergumulannya, itu hatinya kan, itu rasanya US dollar gimana? ingat nggak dari harga Drop ya? 2.500 naik sampai sempat ada 14.000 rupiah per US dollar. Pernah. Apa harga susu sampai naik itu semua sampai di supermarket Ya, pada Tuhan habis tuh. memang pelihara kita udah pas Iya. 98 kan si Yemi juga baru umur 1 tahun ya. Baru berapa bulan lah ya menjelang 1 tahun. Walaupun tidak ada, tetap Tuhan pelihara, tapi itulah tantangan saat-saat itu ya. Sempat ya. Iya. Pernah ada yang mungkin mengkhianati atau mungkin bisnis ini jadi tersendat karena mungkin pembayaran dan sebagainya. Mengalami itu nggak? Oh ya, kalau bicara bisnis, kalau kita nih tahun ini kan Krista 28 tahun. Yang kita alami persis itu ya tahun ini. Iya, tahun ini 28 selalu di Mei, jadi udah Mei 28 ya sampai tahun depan ya artinya 29 gitu. Jadi yang kita alami ya pasti sudah banyak. Kalau yang namanya berhubungan dengan manusia pasti ada aja lah ya. Karyawan ya mau macam-macam lah, mau temen kek, mau karyawan kek, mau business relation kek, ya ada tuh semua udah komplit. Kita belajar dari semua pengalaman ya. Kadang-kadang kita memang bisa buat kesalahan. Jadi for us it's like an educational experience. Jadi kayak saya sendiri lihat seperti tadi
dari nggak ngerti percetakan sampai ngerti mesin itu semua kan. Kalau anak sekolah tuh belajar, dia harus sekolah. Nah, ini kita mengalami semua itu kayak sekolah ini, hidup nih sekolah Ya, nih contohnya sekolah. waktu itu Nah, sama kita ini juga. diversifikasi mau masuk ke makanan minuman. Nah, kita terlalu percaya kepada teman, itu juga salah satu hal. Ya, Kita belajar dari kesalahan juga. Jadi semua itu belajar kayak sekolah lah. Benar-benar jadi kayak sekolah dan ujian itu pasti ada lah ya intinya. Kalau Daud sama Cia ini kan Krisna Media atau Exhibition ini kan sudah, kalau aku lihat kliennya tuh udah internasional ya. Jadi kapasitasnya udah go internasional lah istilahnya gitu kan. Itu berarti kan udah sibuk lah. Sibuk. Betul kan ya. Tapi aku lihat CIA dan Ko Daud itu masih terus melayani Tuhan. Itu sebetulnya komitmen kita ya. Di waktu kita berjuang, di waktu kita we didn't have enough money, di waktu yang 1 tahun setelah kerusuhan itu kesulitan kita itu luar biasa. Tapi ya kita kan nggak pernah cerita ke orang-orang, nggak pernah cerita ke keluarga gitu. Sampai kayak listrik nggak bisa bayar lah, itu semua kita alami lah gitu. Yang normal-normal, orang normal, kita orang normal kok. Jadi semua itu pernah kita alami gitu. Semua pernah dialami. Yang pasti komitmen kita adalah kita harus setia sama Tuhan. Masa enak doang ikut Tuhan, terus nggak enak nggak ikut Tuhan. Jadi waktu itu malah kita rajin ke itu menara doa di lantai yang Gajah Mada. 25. Lantai 25 menara doa tuh. Maksudnya pas itu ya, setelah menjelang setelah kerusuhan ya. Covid 98 ya. Itu kan dekat kan, kita tinggalnya di kota juga kan, daerah Gajah Mada, Kurkut sana ya. Dekat ke Gajah Mada. Aku soalnya ngelihatnya tuh kan ya nggak usah kemarin-kemarin ya, karena kalau kemarin-kemarin kan masih juga nge-build terus ngebawa Krista ini menjadi besar. Tapi sekarang ini juga kan lebih lagi secara kesibukan dan lain sebagainya. Nanti hari ini ada di Cina, hari ini lagi ada di Hong Kong, tapi besok lagi ada di Indonesia, tiba-tiba ada di Singapura gitu kan. Dengan kesibukan itu yang aku amati Ci-ai dan Ko Daud tuh tetap setia. Bahkan bukan sebagai misalnya, maksudnya ini kan ya memang sih tidak terlihat Ci-ai mau jadi gembala ataupun pendeta dan sebagainya, tapi hatinya tetap ya humble aja gitu. Apa sih yang dilakukan hanya sebagai WL, tetap setia di salah satu ibadah, dan ibadahnya itu spesial gitu ya, Mandarin gitu ya, dan itu kayaknya aku lihat waktunya kok ada aja ya gitu. Itu komitmen kita sih pada dasarnya. Iya, udah komitmen kita sama Tuhan. Sama AI, waktu itu kan saya pelayanan di WL, waktu itu belum ada reunisasi. Bahkan sampai kita pelayanan di ujung aja saya tetap layanin, tidak ada hitung-hitungan gitu. Jadi sama Tuhan nggak pernah hitungan. Ya. Jadi bahkan sampai waktu saya masih awal-awal pun tidak pernah hitungan. Jadi kalau tidak pernah hitungan, Tuhan juga nggak pernah. Di waktu kita istilahnya ya itu yang tadi saya sampaikan itu listrik sempat matiin lah, mau dimatiin kayak beli bensin itu juga harus sampai kita perhitungkan. Kita tetap setiap minggu pelayanan. Zamannya waktu itu pelayanan kita itu bisa sampai ke Sawangan, bisa sampai ke, zaman dulu ada yang namanya Gang Setan, itu jauh banget. Ada Sawangan, sampai ke Bogor, sampai ke kemana-mana itu tetap kita jalanin, dan yang lain kan nggak tahu kita tuh what's going on gitu. Jadi waktu itu memang ada doa saya, Tuhan berkati, dalam tanda kutip berkat untuk materi, berkati atau tidak tetap Tuhan. Wow, saya itu punya komitmen ya. Saya nggak peduli Tuhan berkati ataupun tidak berkati, yang penting dan terutama adalah tetap Tuhan, pelayanan artinya. Dan tetap kita lakukan apa yang wujud dari kasih kita kepada Tuhan, salah satunya ya pasti pekerjaan Tuhan. Melayani ya. Dan kebetulan kita diberi talenta untuk musik. Kita dari dulu pokoknya nyanyi aja. Jadi itu adalah ya
ya wujud cinta kita kepada Tuhan. Ya kalau kita cinta kan kita mesti korbankan sesuatu. Korbankan apa? Talenta kita, waktu kita, tenaga kita. Jadi itu komitmen kita sampai selamanya lah. Jadi karena sudah Iya. mengalami Tuhan, merasa dipelihara Tuhan, Iya. memang Tuhan udah terlebih dulu mengasihi. Jadi Kodaud sama CI tetap mau memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu. Jadi bukan karena transaksional ya, karena mau dapetin berkat dan lain sebagainya, ya kan? Jadi aku lihat komitmennya karena udah segitu sibuknya, mungkin juga udah teler kali ya kalau misalkan untuk hal-hal itu, tapi ternyata memang diberkati nggak diberkati, yang utama adalah Tuhan. Ya. Jadi aku lihat kayaknya ini CI sama Kodaud itu Jadi rohani, mencoba untuk menyelaraskan dan balance ya, hidupnya balance. Untuk pekerjaan juga jalan, tapi juga Tuhan tetap berjalan juga dan fokus gitu ya. Bahkan mungkin Tuhan yang diutamakan dibandingkan pekerjaan. Gitu yang saya lihat. Karena kan tadi udah bilang bahwa diberkatin nggak diberkatin tetap Tuhan yang utama. Itu yang saya tangkap, itu komitmen. Tantangan kita sih banyak banget excellent. di dalam pekerjaan tuh banyak banget gitu. Jadi kalau kita fokusnya dan komitmennya udah number one is ibadah kita sama Tuhan, udah yang lain tuh bisa kita lewati pelan-pelan lah. Live one day at a time. Satu hari kita pikirin satu hari. Satu hari kita pikirin satu hari. Satu lagi dong, mau tanya. Krista Media itu ada kompetitor gitu nggak sih? Terus ya sempat khawatir dan takut dengan kompetitor kah? Kompetitor pasti kita ada. sudah lewatin banyak masalah di mana di apa, setiap bisnis itu pasti ada kompetisi. Tidak ada bisnis yang tidak ada, kecuali bisnis monopoli pasti yang ada lah ya. Tapi bisa berjalan itu saya yakin banget bahwa itu pemeliharaan dan penyertaan kita Tuhan banyak ya. hadapi suka duka itu pasti, tapi terus terang ya tetap Tuhan tolonglah. The joy of the Lord is our strength. Kekuatan ya. Keren. Dari sukacita ya kita jalanin aja with happy. happy. Yang penting ya udah happy aja. Oke. Sedih, susah, sakit hati itu bisa dilewati lah semua. Ya, kita itu membuat kita malah lebih kuat lagi. Selama ada Tuhan, semua itu membuat kita lebih pinter. Segala pengalaman, mengucap syukur ada semua itu, karena nggak mungkin kan satu perjalanan 28 tahun tuh kan masa sih smooth semua sih, memang apa kan gitu. Tapi semua itu membuat kita lebih saling mengenal. He knows what I'm thinking about, I know what he's thinking about, dan kita juga tahu menghadapi ini tuh kayak gini. Yang penting kita satu hati untuk menghadapi sesuatu. Ya, karena kita tahu langkah hidup unity ya. Satu hati kan. Langkah hidup orang benar lagi toh, diatur Tuhan. Lah, kayak gitu. Berarti banyak juga perdebatan banyak. Dua sisi nih ya. Banyak. Iya. Banyak banget gitu. Karena namanya orang dua berbeda pasti pendapatnya beda. Cuman itu yang membuat kita kuat, karena dia punya pendapat dia yang dia tahu positifnya di sini. Saya punya pendapat saya yang saya tahu positif kuatnya di sini. Nah, kalau digabungin artinya itu lebih stronger gitu. Walaupun saling melengkapi ya. Walaupun gak gampang untuk menyatukan satu keputusan dari sudut dua yang berbeda. Gitu. Iya. Tapi disitulah justru banyak tantangan, mungkin perdebatan, akhirnya mengasah Kodaud dan mengasah CI ya. Terus akhirnya jadi unity ya. Kadang-kadang waktu kita mau ambil keputusan strategis, kita selalu libatkan Tuhan, dan kalau itu bukan dari Tuhan, itu seolah kayak dihalangin. Sehingga itu akhirnya tidak terjadi dan dibatalkan. Kita pernah ngalamin itu. Gitu ya, Cik? Iya. Pernah kejeblos juga. Ya, itu karena kalau kita ngotot, itu kita jatuh. Jadi kita nggak boleh ngotot. Jadi kalau jalan sama Tuhan, kalau kita udah jalan, ini enggak. Jadi seolah flow kan kita udah milik Tuhan. Apa yang kita ada ini dia punya. Ya pokoknya kita berserah sama ini Tuhan sebagai, lah ya. Ada flow-nya, Tuhan tuh ada flow-nya. Tapi ada rencana. Kita ada planningnya. Planningnya kita kasih tahu. Kita lakukan. Tapi kalau waktu kita lakukan kok nggak smooth, kita jangan ngotot. Kalau kita ngotot bisa salah. Intinya Tuhan tuh ada flow-nya. Kita harus ngerti flow-nya Tuhan gitu. Keren. Jadi kalau pokoknya disertakan Tuhan lah ya. Ya.
dalam segala hal ya. Kalau nggak ada damai sejahtera, itu jangan dilanjutkan. Kadang-kadang kalau kita lanjutkan, itu kita belajar dari kesalahan. Itulah kita jatuh salah. Ini yang namanya juga hidup di dalam roh ya, dipimpin oleh roh ya. Jadi apapun yang Ko Daud sama Ci Ai lakukan, saya lihat dalam pelayanan, memutuskan menikah, memutuskan dalam bisnis pun itu benar-benar tanya sama Tuhan, doa sama Tuhan, bahkan ingin menemukan kesepakatan dalam keputusan besar kecil, tetap bertanya sama Tuhan ya, menyertakan Tuhan tuh ya. Nah, ini aku mau tanya nih. Kemarin soalnya baru denger nih, Ci Ai baru launching single terbarunya. Iya, Selalu Untukmu. Ya, itu sesuai dengan hobinya kan? Nah, ini dia mau ditanya. Ini kok bisa ya? Masih sempet-sempetnya baru rekaman loh ini loh, beneran loh, serius. Sebetulnya kita rekaman itu udah dari zaman sebelum kita nikah. Jadi waktu nikah aja zaman waktu itu kita memberi hadiahnya berupa kaset loh, kaset zaman dulu. Yang saya ingat tuh zaman waktu itu, waktu rekam tuh nggak ada cerita ngeditnya, edit salah ya ulang terus gitu. Masih pakai pita, sampai masternya pakai pita. Perfect, sampai ketukannya perfect. Jadi kalau bicara album, dari waktu itu kita sudah keluarkan banyak sekali album, sampai berapa ya? 8 album lah ada. Kenapa yang kali ini sangat-sangat spesial? Karena sebetulnya itu adalah lagu ini. Kenapa lagu ini dulu? Kenapa? Karena lagu ini adalah lagu kesukaan mama saya. Mama saya dipanggil Tuhan Januari 21 tahun ini. Mama dipanggil Tuhan di waktu, menurut saya waktu itu ya, kita kan masih nggak ngerti gitu. Kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih sampai sakit? Kenapa sih sampai ICU 35 hari? Pokoknya kenapa sampai mama dipanggil Tuhan. So kira-kira 2 tahun sebelum mama dipanggil Tuhan, 2-3 tahun lah, mama itu giat minta beli laptop, terus mau terjemahin lagu. So, dah, mama mau apa kita siapin. Mama mau laptop, terjemahin apa mah gitu kan. Lagu, oke, terserah mama ya, karena mama tuh suka terjemahin lagu. Terus mama apa sih gitu. Jadi akhir 2 tahun, apalagi waktu pandemi kita lebih sering bersama ya, di laptop lulu, terus banyak kertas, banyak print out, banyak ini apa mah, lagu mama harus terjemahin, ini banyak banget, ini semua lagu Pak Eras ya. Pak Eras, mama itu bisa dijamah, benar-benar dijamah Tuhan di ibadah Pak Eras, dan cinta banget dengan lagu-lagunya yang menjamah mama, sampai mama pikirlah, ini kok bahasa Indonesia saja, kenapa nggak ada bahasa Mandarin? Harus ada bahasa Mandarin supaya bisa menjadi berkat bagi yang bisa Mandarin. Jadi lagu-lagu Pak Eras itu mama kumpulin semua dan terjemahin satu persatu, dan itu ada ratusan. Jadi kita tahu sesungguh-sungguhnya itu sebetulnya itu baru akhir-akhir sungguh-sungguhnya ya, 6 bulan sebelum mama meninggal sampai setelah mama meninggal baru kita tahu nih sungguh-sungguh ini passion mama terakhir tuh sampai seperti ini. Tujuan mama itu supaya lagu-lagu Pak Eras ini menjadi berkat dalam bahasa Mandarin. Nah, salah satu lagu yang menjadi kesukaan mama itu adalah Selalu Untukmu. Jadi waktu itu kita keluarga ini waktu penghiburan kita juga sampai nyanyiin lagu Selalu Untukmu. Dan kita bilang ayo kita rekam sama-sama untuk lagu Selalu Untukmu. Dan waktu itu ya setelah mama nggak ada, kita rekam dan syutingannya bahkan sampai di Amerika, itu syutingannya di Amerika, di Malibu. Biar lagu ini menjadi berkat karena artinya luar biasa, selalu untukmu, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Di lagu itu ada tambahan yang memang aslinya Pak Eras tidak ada. Jadi waktu saya ngobrol, saya bilang sebenarnya bukan kita yang
untuk Tuhan, sebenarnya Tuhan dulu yang pikirin kita. Oke. Kasih mula-mula itu bukan kasih kita sama Tuhan, tapi kasih Tuhan sama kita yang kita alamin. Itu namanya kasih mula-mula. Kita pertama kali dijamah Tuhan. Dipilih Jadi Tuhan. sebenarnya kasih Tuhan untuk kita dulu, baru kita bisa mengasihi Dia. Yes. Amin. Sebelum dunia ciptakan, Tuhan sudah mengasihi semua manusia. Tinggal respon kita mau nggak terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita yang terima kasih Tuhan, makanya kita mengalami itu. Jadi kita katakan selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Apapun yang kita perbuat, selalu untukmu Tuhan. Ada kata-kata yang di belakang indah, segenap hatiku, sampai tua pun. Itu Sampai di selalu untuk surga Tuhan. nanti. Sampai di surga nanti. Selalu untukmu. Selalu untukmu. Jadi waktu kita nyanyi ini kita bisa bayangin, oh mama lagi di surga ngeliatin kita nyanyi ini nih. Keren. Mama lagi ngeliat kita lagi nyanyi lagu ini nih. Dan mama sudah happy di surga. Betul. Oke. Ci Ai, aku mau Ci Ai sama Ko Daud nanti kasih pesan buat yang pemirsa di rumah yang menonton podcast ini. Kira-kira ada pesan yang mau disampaikan sebagai wanita atau mungkin sebagai istri yang mendampingi suami, atau bagi pemirsa yang mungkin melayani Tuhan dan menjalankan bisnis, apa yang memang mungkin mereka bisa dikasih pesan dari Ci Ai? Ya, Bapak Ibu semua saudara yang dikasih Tuhan, pesan saya dan Ai adalah Anda harus tahu passion Anda di mana, apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda. Karena semua yang Tuhan ciptakan itu unik, tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar sekalipun itu punya keunikan tersendiri. Jadi Anda harus tahu apa yang passionnya Anda, dan Anda harus fokus dan kerjakan yang terbaik. Maka dari situ akan Tuhan pakai menjadi berkat untuk keluarga dan untuk sekitar Anda. Jadi jangan terlalu bernafsu untuk buru-buru melihat, oh sekarang lagi tren ini, dan itu. Anda dulu diam, coba pikirin apa yang Anda suka lakukan, dan tekunin dan lakukan yang terbaik. Amin. Dan excellent itu akan membuat Anda berbeda dengan yang lain. Yes. Itu untuk Anda yang anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, sedang fokus dimanapun, itu yang terbaik. Dan mengenai Anda yang cari jodoh, Anda kalau sudah percaya Tuhan, pasti semua Tuhan ada berikan seorang pasangan. Amin. Tidak usah khawatir. Memang ada orang-orang khusus yang Tuhan taruh untuk tidak mempunyai pasangan, hidup lajang, itu khusus. Apakah Anda seperti itu? Kalau tidak, pasti ada. Amin. Tidak usah khawatir ya. Dan Anda yang sudah punya keluarga, terus sebagai suami Anda harus mengasihi istri, tidak mudah ya. Sebagaimana Kristus mengasihi istri. Amin. Tidak mudah, tapi Anda lakukan, pasti Anda akan berbahagia di dalam keluarga. Anda kuncinya adalah mengampuni, saling mengampuni. Yes. Itu dan menerima ya satu dengan yang lain. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ci Ai mau kasih pesan Dari saya. Silakan. Waduh, berapa menit? Oke, dari saya selalu as for women out there, wanita-wanita yang punya suami, ingat ada satu pepatah yang berkata, behind a strong and successful man, there's a strong woman. Jadi Amen. kalau ada satu laki-laki yang successful dan everything ya, kita lihat belakangnya nih, dapurnya ada siapa? Asik. Ya, dapurnya siapa? Who's the machine behind gitu. Jadi dukunglah suami dengan whatever talent that you have, karena pasti you have talent, nggak mungkin nggak ada talent. Amin. Jadi itu pertama. Ingat, you are very strong karena you are a support. Support tuh harus kuat loh. Kayak building tuh bawahnya supportnya kayak apa? Gitu. Yang dilihat kan mentereng di depannya. Oke. Itu pertama. Kedua, from me ya, itu karena ini hidup saya sendiri, never stop learning. Never. Karena di saat kita stop learning, di saat kita stop challenge, karena setiap kali kita learning, kita keluar dari comfort zone kita.
Jadi di saat kita learning itu selalu ada challenge. Karena di setiap kali kita learning kan pasti ada satu pencapaian kita mau capai. Jadi itu ada challenge. Jadi never stop learning. Apapun, mau skill apapun, mau itu bahasa kek, mau itu di bidang teknis kek, mau itu di bidang cooking kek, mau itu di bidang anything ya. Tapi jangan sampai diem aja. Belajar sesuatu, acquire skill terus, acquire skill. Itu untuk diri sendiri. Karena nggak akan pernah sia-sia. Terima kasih Ko Daud, terima kasih Ci Ai. Demikian para pemirsa podcast GMCC, dan semoga podcast ini dan kali ini bisa memberkati banyak jiwa, banyak pasangan suami istri, bahkan para pengusaha sekalipun dan artis pun gitu ya, bahwa segala sesuatu lakukan untuk Tuhan dan karena Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia dan kita tidak mudah kecewa, tapi kita tetap kuat di dalam kekuatan Tuhan. Sampai jumpa semuanya. Ci Ai, Ko Daud, dadah. Terima kasih.